Shalom sahabat aku dan dia, saya Anis Priambodo kembali bersama-sama dengan Anda pada kesempatan hari ini untuk kurang lebih 15 menit ke depan. Dan hari ini saya akan membahas tentang kasih dan ketaatan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda. Selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, hidup manusia selalu dikaitkan dengan kasih dan ketaatan. Kasih dan ketaatan tidak dapat dipisahkan. Kasih dalam PL, apakah yang insani atau yang ilahi, adalah ungkapan yang paling dalam dari kepribadian, sekaligus hubungan pribadi yang paling akrab dan dekat. Dalam arti non-agamawi, kata ahav dalam bahasa Ibrani adalah kata yang paling umum digunakan untuk menggambarkan dorongan yang dirasakan oleh dua insan beda jenis, yang di dalamnya tidak ada rasa pengekangan atau rasa najis. Lihat Kidung Agung untuk pengungkapan yang paling halus. Kata ini juga digunakan untuk hubungan-hubungan pribadi. Pada dasarnya itu merupakan kekuatan dari dalam. Ulangan pasal 6 ayat 5 dituliskan sebagai kekuatan yang mendorong untuk melakukan suatu tindakan yang mendatangkan kegembiraan, memperoleh objek untuk membangkitkan hasrat atau kebaikan orang yang dikasihi, dan ketaatan yang tulus. Ulangan 6 ayat 5 menyatakan, kasihilah ahavta Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Tetapi apa artinya mengasihi Allah menurut pemikiran Israel kuno? Bagi para penulis Alkitab, cinta bukan hanya bentuk intens, suka, atau semacam perasaan hangat untuk orang lain. Namun, kata Ibrani ahavah itu mengekspresikan kesetiaan. Untuk memahami kasih sebagai sikap kesetiaan dalam Ulangan 6 ayat 5, kita perlu membaca ayat itu dalam konteks apa yang datang tepat sebelum itu, yaitu kalimat syahadat orang Yahudi atau credo, Shema Yisrael atau disingkat Shema saja. Terhadap Allah. Mengasihi Allah dengan totalitas diri manusia adalah tuntutan Allah. Ini harus diartikan bukan hanya taat melaksanakan hukum Allah yang tidak bersifat pribadi, tapi lebih daripada itu, yakni membangun hubungan yang sifatnya pemujaan pribadi terhadap Allah, yang diciptakan dan didukung oleh karya Allah dalam hati manusia. Ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Kasih ini merupakan pengalaman penuh kegembiraan dalam persekutuan dengan Allah terungkap dalam ketaatan sehari-hari, melakukan perintah-perintahnya. Ulangan 10 ayat 12. Mengasihi berkaitan dengan beribadah kepadanya. Yosua 22 ayat 5, mengasihi Allah dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ketaatan ini lebih berdasarkan hakikat kasih kepada Allah ketimbang perasaan. Allah sendirilah yang akan menjadi hakim untuk menilai kesungguhan kasih itu. Ulangan 13 ayat 3. Terhadap manusia. Kasih ditetapkan oleh Allah untuk jalinan hubungan yang normal dan ideal antar manusia. Justru mengasihi dituntut oleh hukum Allah. Imamat 19 ayat 18. Larangan yang jiwanya senada yaitu jangan membenci seseorang berkaitan dengan hati manusia. Imamat 19 ayat 17. Dan menunjukkan jelas keadaan bobotnya yang melebihi hubungan berdasarkan hukum. Tidak pernah ada perintah untuk mengasihi musuh walaupun ia harus ditolong. Keluaran 23 ayat 4. Dan ayat yang berikut.
Bahkan sekalipun motivasinya mementingkan diri sendiri. Amsal 25 ayat 21 dan ayat berikut. Kata paling umum untuk semua bentuk kasih dalam PB adalah agapao dalam kata kerja atau agape kata benda. Kata ini jarang dipakai dalam bahasa Yunani klasik. Dalam pemunculannya yang begitu sedikit, kata itu berarti kasih yang paling tinggi dan paling mulia yang melihat suatu nilai tak terbatas pada objek kasihnya. Kata Yunani eros tidak pernah digunakan di dalam Perjanjian Baru. Juga kata storge, cinta atau sayang dalam keluarga, tidak pernah digunakan dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru hanya menggunakan dua varian, agapao, kata bendanya agape, dan phileo, kata bendanya philia. Kedua kata agapao dan juga phileo ini sebenarnya sinonim dan kadang saling bergantian dalam pemakaiannya. Penggunaan dalam PB tidak langsung berasal dari bahasa Yunani klasik, tapi lebih cenderung dari Septuaginta, LXX, yang menerjemahkan 95% kasih dalam bahasa Ibrani dengan kata itu, dan menggunakannya untuk menggambarkan kasih Allah kepada manusia. Kasih manusia kepada Allah dan kasih manusia kepada sesama. Keagungan yang dikandung kata itu dalam PB dilatar belakangi penggunaannya sebagai alat penyataan PL. Kata itu dipenuhi makna sesuai dengan yang terkandung dalam PL. Phileo adalah pilihan lain sebagai ganti agapao. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kasih yang akrab. Yohanes 11 ayat 3, kemudian ayat 36, Wahyu 3 ayat 19. Dan kesukaan untuk melakukan hal-hal menggembirakan, Matius 6 ayat 5. Walaupun pemakaian kedua kata itu sering tumpang tindih, dengan demikian kita dapat memahami tentang ketaatan dinyatakan dengan kata syama. Pada dasarnya berarti mendengar atau mendengarkan. Jadi kadang-kadang syama sekedar berarti mendengar, menjadi sadar atau sesuatu melalui indera pendengaran. Namun, apabila kata-kata yang diucapkan menyatakan kehendak, hasrat, instruksi atau perintah, makna istilah Ibrani itu adalah mengindahkan atau menaati orang yang sedang berbicara. Ketaatan kepada Allah sering diungkapkan takut akan Allah, suatu ketaatan yang melaksanakan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah di dalam hukum-hukumnya. Ulangan 6 ayat 4-6. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apabila kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Sebagaimana disampaikan oleh Tuhan Yesus, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian jugalah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Yohanes 15 ayat 9-10. Di sini ada dua hal yang berkaitan satu dengan yang lain, yaitu kasih dan ketaatan. Kasih berbicara tentang bagaimana kasih Bapa turun pada Kristus, kasih Kristus kepada umatnya. Umat kepada Kristus dan kasih Kristus kepada Bapa. Ketaatan berarti memegang dan melakukan perintah Tuhan. Jika kita taat, kita akan tinggal di dalam kasih-Nya, sama seperti Kristus taat kepada Bapa dan hidup di dalam kasih Bapa. Kasih yang sejati bersumber dari Allah karena kasih-Nya bukan sekedar emosi, tetapi suatu pribadi. Allah adalah kasih. Tertulis demikian, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8.
Kasih sejati bukan sekedar sifat atau emosi tertentu dari Allah. Tetapi justru kasih itu adalah eksistensi diri Allah sendiri yang dinyatakan secara total dan dibuktikan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, mati untuk kita. Karena kasih-Nya akan dunia ini, Allah memberikan putranya. Karena kasih, Yesus taat kepada Bapa. Tuhan tidak menuntut kita taat terlebih dahulu. Terbukti, Ia mencintai kita dan mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Maka, marilah kita taat kepada Dia yang telah mengasihi dan rela mati bagi kita. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, yaitu kita melakukan perintah-Nya. Dan ketika kita taat, maka kita tinggal di dalam kasih-Nya. 2 Yohanes 1 ayat 6 berkata, "Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-Nya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya." Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ayat 21, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Ayat 23, jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Di dalam Yosua 22 ayat 5, "Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintah-Nya, berpaut kepadanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Sahabat aku dan dia, jika kita mengaku bahwa kita mengasihi Allah, maka buah dari kasih adalah ketaatan. Kasih akan Allah menimbulkan kepatuhan. Kasih membuat kita sanggup melakukan banyak hal, bahkan hal yang paling sulit sekalipun. Jika kita jujur, betapa sulitnya kita mengasihi Allah. Hal itu sangat nyata betapa seringnya kita tidak taat. Hidup kita seringkali memuaskan ego atau nafsu kita. Ada kerinduan untuk kita taat kepada Allah, namun seringkali perilaku kita justru melawan dan memberontak kepada Allah. Bahkan jika kita taat, itu berkaitan dengan mendengar dan tunduk dan patuh. Betapa seringnya kita memilih firman Tuhan untuk kita taati. Jika firman Tuhan itu bagus menurut pandangan kita dan memberikan keuntungan atau berkat, maka kita akan berusaha untuk menyimpan bahkan melakukan. Namun, jika firman Tuhan yang menegur dengan keras akan perilaku dan cara berpikir kita, maka seringkali kita mencari alasan untuk tidak melakukan firman Tuhan itu. Ingat, jika kita mengaku mengasihi Allah, tetapi tidak melakukan firman-Nya, maka itu adalah kebohongan. Sahabat aku dan dia, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit, sampai jumpa.